Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Satrio Widodo, NPM 231503086 dari program studi Penjas Kesrek Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Kediri tahun 2026. Di sini saya akan menyampaikan judul implementasi tendangan keras dan pelan dalam pencaksilat persaudaraan Setiahati Ternate. Pencaksilat warisan budaya dan pendidikan holistik. Pencaksilat adalah warisan budaya Indonesia yang berfungsi sebagai seni bela diri, pelatihan jasmani, mental, dan karakter. Dalam pendidikan jasmani, pencaksilat mengintegrasi kebugaran fisik, keterampilan gerak, mengendalikan emosi, dan nilai moral, menjadikan proses pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. PSHT, organisasi berpengaruh Persaudaraan Setiahati Ternate, adalah organisasi pencaksilat besar di Indonesia yang menekankan penguasaan teknik bela diri, persaudaraan, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Latihan Persaudaraan Setiahati Ternate melibatkan berbagai teknik termasuk tendangan yang krusial untuk performa atlet. Oke, lanjut. Tantangan dalam latihan tendangan, keselamatan, dan performa. Penggunaan tendangan keras dan pelan dalam latihan memerlukan pengelolaan yang tepat. Tendangan keras tanpa kontrol meningkatkan risiko cedera seperti memar, kesleo, dan cedera otot. Sebaiknya latihan yang terlalu didominasi tendangan pelan tanpa meningkatkan intensitas dapat menghambat perkembangan kekuatan dan daya ledak atlet. Resiko cedera. Tendangan keras tanpa kontrol meningkatkan risiko cedera pada atlet dan pasangan atlet. Performa terhambat. Latihan tendangan pelan yang berlebihan tanpa intensitas terukur dapat membatasi peningkatan kekuatan dan daya ledak. Fokus dan tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tendangan keras dan pelan dalam latihan pencaksilat Persaudaraan Setiahati Ternate serta dampaknya terhadap keselamatan dan performa atlet. Oke, 1. Perbedaan implementasi. Mengetahui perbedaan teknik, intensitas, dan kontrol gerak antara tendangan keras dan pelan. 2. Dampak keselamatan. Menganalisis resiko cedera pada ekstremitas bawah selama latihan dan pertandingan. 3. Pengaruh performa. Menyelidiki pengaruh terhadap kekuatan, akurasi, keseimbangan, dan konsisten teknik atlet. Oke, lanjut. Kegunaan penelitian teoretis dan praktis. Ilmu keolahragaan memahami adaptasi fisiologis dan neurologis dari latihan tendangan keras, serat otot cepat, daya ledak, dan pelan, serat otot lambat, kontrol motorik. Pelatih dan atlet Persaudaraan Setiahati Ternate menyusun program latihan yang lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan porsi latihan keras dan pelan untuk akurasi dan kekuatan. Pelestarian budaya. Meningkatkan kredibilitas pencaksilat sebagai disiplin keolahragaan kompetitif dan metodologi ilmiah. Pencegah cedera. Menganalisis kombinasi metode untuk meningkatkan performa sekaligus menurunkan risiko cedera dan kelelahan. Filsafat gerak dalam pencaksilat Persaudaraan Setiahati Ternate. Pencaksilat PSHT adalah jalan hidup yang menyatukan olah rasa, olah pikir, dan olah tenaga. Tendangan keras menunjukkan kekuatan fisik, sementara tendangan pelan mewujudkan olah rasa dan pikir.
Keduanya saling melengkapi untuk performa, keselamatan, dan berkelanjutan karir atlet. Olah rasa mengasah kepekaan batin dan pengendalian emosi. Olah pikir mengembangkan strategi dan kesadaran penuh. Olahraga membentuk ketangguhan fisik dan penguasaan teknik. Perkembangan ilmu keolahragaan modern menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini berkomplementer dan saling membutuhkan. Keselamatan dan performa dapat dicapai bersama melalui metodologi latihan yang cerdas. Mengintegrasikan tendangan keras dan pelan dalam kerangka koordinasi yang bijaksana. Fisiologi latihan tendangan keras dan pelan. Tubuh beradaptasi secara spesifik terhadap tuntunan latihan tendangan keras dan pelan, memicu jalur adaptasi fisiologis yang berbeda, namun keduanya vital untuk performa menyeluruh. Tendangan keras mesin anaerobik mengandalkan sistem energi dan aerobik. Untuk durasi singkat, adaptasi meliputi hipertrofi saraf dan otot, peningkatan kapasitas aerobik, dan penguatan jaringan ikat, membentuk kemampuan meledak dan mengeluarkan tenaga maksimal. Tendangan pelan memperhalus sistem saraf, berada di zona energi aerobik, meminimalkan kelelahan metabolik, meningkatkan pembelajaran motorik, propriosepsi, dan koneksi min-muskal. Berfungsi sebagai pemulihan aktif, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat perbaikan jaringan. Psikologi olahraga, keberanian, dan keheningan. Ini adalah salah satu ajaran yang paling penting, yaitu pernafasan. Dalam segi bahasa dari Persaudaraan Tadi Terate, ini sebetulnya adalah pernafasan. Kedua pendekatan latihan tendangan ini membentuk lanskap mental atlet. Tendangan keras melatih keberanian dan ketangguhan, membangun keyakinan diri, namun identifikasi berlebihan dapat menyebabkan keruntuhan dan kecemasan performa. Tendangan pelan adalah sekolah kesabaran fokus, dan penerimaan ini adalah bentuk meditasi dalam gerak yang menurunkan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan regulasi emosi. Oke, ilmu kepelatihan modern, periodisasi, dan integrasi. Fase persiapan umum didominasi tendangan pelan 80%, pelan 20% keras, untuk reconditioning teknik, memperbaiki pola gerak, dan membangun dasar aerobik. 2. Fase persiapan khusus, porsi tendangan keras meningkat 60 keras, 40 pelan. Tendangan pelan berfungsi sebagai pemanasan dan koreksi untuk mentalbikan atau membenahi. Fase kompetisi, intensitas latihan keras puncak 70% keras, 30% pelan. Volume dikurangi, tendangan pelan untuk pemeliharaan teknik dan pemulihan aktif. Ini adalah suatu persiapan. Fase transisi, dominasi aktivitas fisik menyenangkan dan tendangan pelan untuk eksplorasi gerak dan pemulihan psikologis. Oke, lanjut. Model integrasi kontes training melakukan 2-3 repetisi tendangan pelan super terkontrol, diikuti 1-2 repetisi tendangan keras maksimal. Ini memanfaatkan potensial pasca aktivitas untuk mentransfer kekuatan menjadi keterampilan
berdaya. Oke, terakhir, keselamatan atlet prioritas utama. Cedera pada pencaksilat sering terjadi di tungkai bawah, bahu, dan punggung bawah. Ini disebabkan oleh teknik yang salah, kelelahan, dan ketidakseimbangan otot. Mencegah primer tendangan pelan, mengeliminasi teknik salah, mengurangi kelelahan, dan memperbaiki ketidakseimbangan otot, dan mengaktifkan otot stabilizer kecil. Pencegahan sekunder tendangan keras terprogram, mempersiapkan jaringan tendon ligamen tulang untuk beban tinggi dalam membangun ketahanan di bawah kelelahan. Keselamatan adalah hasil langsung dari program latihan yang bijaksana, mengombinasikan stimulus keras untuk adaptasi dari stimulus pelan untuk koreksi, konsolidasi, dan pemulihan. Penelitian ini diharapkan mengukuhkan paradigma bahwa pendekatan ilmiah dapat menghidupkan nilai-nilai luhur persaudaraan sejahtera, menciptakan pendekar yang jaya di gelanggang dan bijaksana dalam hidup. Sekian saya dari Handi Satrio Widodo, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam persaudaraan, sejahtera jaya.